Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk para Nanda yang menyaksikan video lanjutan materi Ibu pada mata kuliah penelitian kualitatif. Video ini Ibu buat dalam rangka untuk memberikan tambahan penjelasan terkait dengan tema atau materi yang dibahas pada pertemuan 4 pada mata kuliah penelitian kualitatif. Untuk efisiensi waktu, Ibu rasa langsung saja untuk memberikan penjelasan materi. Pada pertemuan keempat, ini kita akan membahas terkait dengan paradigma penelitian kualitatif. Seperti para nandaku sekalian ketahui bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada dasarnya kita masih mencoba membahas terkait materi-materi dalam rangka untuk mengenali karakteristik penelitian kualitatif. Uraian materi-materi sebelumnya yang dibahas sebelum Ibu membuatkan video yang Ibu buat saat ini, pada dasarnya masih senantiasa memberikan gambaran bagaimana karakteristik di sisi atau aspek penelitian kualitatif ataupun pada aspek penelitian kuantitatif. Pada penjelasan di pertemuan keempat ini juga masih dilakukan hal yang sama. Jadi di beberapa bagian penjelasan itu masih dikaitkan dengan penelitian kuantitatif. Namun pada bagian ini ada beberapa istilah yang baru yang kemungkinan Anda akan peroleh dan di pembahasan sebelumnya belum pernah dibahas. Walaupun kalau kita memperhatikan judul yang dikaji dalam pokok bahasan di pertemuan 4 ini sudah dari segi judul lebih menjurus kepada dominan pembahasan kita di penelitian kualitatif dibanding pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, untuk mengenal lebih dekat terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan 4 ini, di pertemuan ini atau di video perkuliahan ini akan dibahas terkait 5 hal. Yang pertama dimulai dengan pembahasan tentang pendahuluan, kemudian yang kedua definisi paradigma penelitian, kemudian ketiga perbedaan aksioma paradigma ilmiah atau positivisme, dan paradigma naturalistik atau alamiah. Kemudian yang keempat aksioma paradigma naturalistik atau alamiah, dan yang terakhir adalah perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dalam kurung ilmiah dan kualitatif dalam kurung alamiah. Jadi setelah Ibu tadi membahasakan beberapa poin yang akan dibahas pada video perkuliahan ini, nampak bahwa istilah ilmiah dan alamiah itu pada pembahasan sebelumnya itu belum pernah disebutkan. Nah, untuk awal penjelasan Ibu di video pertemuan penjelasan kali ini, bahwa ketika Ibu membacakan atau menyebutkan istilah kata kunci ilmiah, itu berarti berkenaan dengan positivisme. Dalam hal ini kita anggap bahwa dua istilah ini berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Sementara ketika Ibu menyebutkan istilah naturalistik ataupun alamiah, berarti ini kita maknai dua istilah ini berkenaan dengan penelitian kualitatif. Baik, untuk efisiensi waktu kita langsung saja masuk di poin pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan. Nah, sebelum Ibu masuk di poin 1, Ibu lupa bahwa sebelum masuk materi, di bagian slide yang telah Ibu bagikan di Google Classroom itu, Ibu tadi menambahkan hal baru, yaitu adanya beberapa pencantuman keyword atau kata kunci terkait dengan istilah-istilah yang berkenaan dengan penjelasan yang ada di materi pada video perkuliahan ini. Jadi kata-kata tersebut Anda akan temui beberapa istilah diantaranya yaitu konvergensi, di mana kalau untuk pengertian dalam konteks ini kita akan lebih memberinya pemaknaan bahwa ketika kita membahas konvergensi, kita artikan sebagai pengumpulan. Untuk istilah divergensi berarti kita maknai sebagai penyebaran. Kemudian dualisme adalah adanya paham yang timbul atau dua prinsip yang timbul yang sifatnya saling bertentangan. Adapun diskrit kita maknai sebagai sesuatu yang sifatnya terpisah dan berbeda dari yang lain. Kemudian interaktif yaitu bersifat saling melakukan aksi. Jadi keduanya ini nampak ketika dua hal ini berinteraksi itu nampak
adanya interaksi atau kedua hal tersebut saling melakukan aksi. Adapun istilah yang lainnya yaitu tentang kata nomotetik. Ah, berdasarkan hasil pencarian Ibu melalui KBBI, maka penjelasan istilah yang Ibu dapatkan itu Ibu temukan ketika memasukkan kata kunci penjelasan nomotetik, di mana penjelasan nomotetik ini dimaknai sebagai penjelasan berdasarkan proporsi umum yang dapat diterapkan. Kemudian ideografik, ini berkaitan dengan sesuatu yang konkret, individual, dan unik. Kemudian simultan. Simultan kita maknai adalah sesuatu yang terjadi secara bersamaan. Kemudian resonansi, ini mungkin mirip dengan yang sering kita maknai di dalam istilah fisika, yaitu peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari luar. Jadi kemudian disonansi yaitu, jadi kalau untuk resonansi kita maknai adanya suatu rentetan iringan peristiwa. Kenapa kemudian terjadi rentetan? Karena yang rentetan pertama berpengaruh pada rentetan kedua. Nah, sementara untuk kata disonansi di sini dimaknai kombinasi bunyi yang dianggap kurang enak. Jadi adanya dua gelombang yang terjadi ini saling terkesannya tidak seirama sehingga menimbulkan kesan yang kurang enak. Jadi nanti beberapa istilah inilah yang akan nanti kita kaitkan, tentu saja dikaitkan dengan konteks penelitian kualitatif berdasarkan penjelasan yang diberikan di dalam video perkuliahan ini. Baik, itulah tadi beberapa istilah yang nanti akan kita gunakan. Ibu langsung saja masuk pada bagian poin pertama, yaitu bagian pendahuluan. Berbicara tentang paradigma penelitian kualitatif, untuk memahami itu, Nanda, kita akan mulai dari fakta bahwa ketika seseorang ingin mengadakan penelitian, secara sadar ataupun tidak, dalam dirinya ada cara memandang hal atau peristiwa tertentu. Sehingga cara pandangan tersebut, bagaimana cara ia memandang suatu peristiwa, ini akan berpengaruh pada bagaimana ia berperilaku. Jadi adanya pandangan inilah yang akan kemudian menuntun orang tersebut untuk berperilaku. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, inilah kemudian yang dinamakan sebagai aksioma ataupun paradigma. Jadi misalnya kita biasanya di penelitian kuantitatif, ketika kita ingin hendak memperlakukan sesuatu, berarti kita memiliki pandangan atau suatu prinsip yang kita pahami sebagai asumsi-asumsi, sehingga asumsi tersebutlah yang memandu kita untuk melakukan sesuatu. Itulah yang disebut sebagai aksioma atau paradigma. Nah, bagaimana kaitannya dengan paradigma dalam pandangannya tentang penelitian kualitatif, nanti akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Nah, di sini diberikan pula tambahan penjelasan arah dan fungsi penelitian kualitatif berusaha menemukan teori-teori yang sifatnya substantif. Jadi kalau kita mencari dalam KBBI arti kata substantif itu artinya nyata atau penting. Jadi kalau kita mau mengubah pernyataan ini, arah dan fungsi penelitian kualitatif berusaha menemukan teori yang nyata. Nah, kenapa kemudian kita menganggapnya teori yang nyata? Mungkin anak-anak sekalian masih ingat pembahasan kita pada video sebelumnya bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah ada proses yang dimana proses penganalisisan datanya itu berangkat dari fakta-fakta menuju ke teori. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori yang bersifat nyata atau formal yang kesemuanya berasal dari data. Jadi ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa karakteristik penelitian kualitatif itu merupakan hasil pengamatan seorang peneliti berangkat dari fakta-fakta, kemudian dikaitkan menuju ke teori. Baik, kita masuk di poin berikutnya, yaitu definisi paradigma penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Ini harusnya di sini ada tanda titik ya. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun
para praktisi melalui model-model tertentu yang biasanya disebut sebagai paradigma. Jadi untuk penjelasan awal terkait paradigma di slide ini menyatakan bahwa adanya suatu model atau kerangka kerja yang diberlakukan oleh seseorang dalam menemukan kebenaran. Nah, inilah yang dipandang sebagai paradigma. Pengertian yang lain tentang paradigma di sini diberikan tambahan. Paradigma adalah kumpulan sejumlah asumsi, jadi mungkin ini agak susah ya kalau langsung ke sini. Kumpulan sejumlah asumsi, jadi asumsi itu kita manis saja sebagai pendapat, jadi kumpulan sejumlah pendapat yang dipegang bersama, konsep atau proposisi, jadi ini dipegang bersama, dapat berupa, jadi asumsi yang dipegang bersama atau pendapat yang atau disepakati bersama, bisa atau juga bisa berupa konsep ataupun proposisi yang mengarahkan cara berpikir dalam dan penelitian. Jadi ini tadi Ibu sudah bahas di bagian awal bahwa paradigma ini dimaknai sebagai asumsi yang dimiliki oleh seseorang yang mengarahkannya dalam bertindak. Nah ini yang sejalan dengan yang pada bagian pendapat dari Bogdan dan Bicklin. Kemudian menurut Kahn dan Harmon mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, kemudian berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Jadi kalau realitas di sini kita maknai sebagai kenyataan. Jadi untuk pendapat dari Kuhn dan Harmon ini, di sini dijelaskan bahwa paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi. Jadi ini berkaitan dengan kita memandang sesuatu serta sampai melakukannya berkaitan dengan sesuatu secara khusus. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita memandang dengan memiliki asumsi sehingga dari pandangan atau asumsi itu itulah yang membekali kita dalam bertindak. Kemudian terakhir adalah paradigma adalah seperangkat aturan tertulis atau tidak tertulis yang melakukan dua hal atau satu hal untuk membangun atau mendefinisikan batas-batas dua hal itu, menceritakan kepada Anda bagaimana seharusnya Anda melakukan sesuatu di dalam batas-batas itu agar bisa berhasil. Jadi untuk definisi yang keempat pun juga masih sama ya. Jadi bagaimana seseorang memegang suatu kerangka dan kerangka itulah atau asumsi itulah yang membekali dirinya dalam melakukan suatu tindakan. Nah, berkaitan dengan definisi paradigma ini, maka kita bisa di bagian awal ini Ibu bisa memberikan penjelasan bahwa dalam pembahasan tentang paradigma penelitian kualitatif, dengan melalui pembahasan materi ini, Ananda akan memiliki atau dibekali sejumlah paradigma yang berkaitan dengan penelitian kualitatif sehingga paradigma tersebutlah yang nanti akan menuntun Ananda dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Mungkin bagian itu dulu yang bisa Ibu jelaskan. Baik, selanjutnya kita menuju ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu perbedaan aksioma paradigma ilmiah, atau ini berkaitan tadi dengan penelitian kuantitatif dan paradigma naturalistik atau alamiah. Nah, sebelum masuk di bagian-bagian secara detail tentang perbedaan antara paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif, Ibu ingin memberikan dulu pengantar penjelasan. Di sini dijelaskan bahwa paradigma alamiah bersumber mula-mula dari pandangan Max Weber, dan Erwin Dibser, dan yang lebih dikenal dengan pandangan fenomenologis. Jadi pandangan fenomenologis ini dikembangkan oleh dua pakar ini, di mana kita mengetahui bahwa fenomenologi ini, dan ini juga sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa karakteristik dasar atau teori dasar yang berkaitan dengan penelitian kualitatif itu adalah kata kuncinya adalah fenomenologis, ataupun disebut dengan istilah fenomenologi, di mana kita mengetahui bahwa kata fenomenologi ini diartikan sebagai upaya memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu yang dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang itu sendiri. Jadi bagaimana seorang manusia ini memandang ya berdasarkan kerangka pikir orang tersebut terhadap suatu kejadian yang dialami dalam kehidupannya.
ataupun yang dialami dalam sejumlah peristiwa yang dialaminya dikaitkan dengan bagaimana cara pandang orang tersebut. Nah, untuk memaknai perbedaan antara paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif, di sini Ibu membagi ke dalam 5 aksioma. Aksioma pertama atau paradigma pertama yaitu bagaimana pandangan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam hal hakikat kenyataan. Kemudian paradigma kedua atau aksioma kedua berkaitan dengan hubungan antara pencari tahu dan yang tahu. Jadi dalam hal ini kalau di kuantitatif antara peneliti dengan subjeknya, kemudian kemungkinan generalisasi tentu saja baik dari hasil ataupun berbagai hal yang ditemukan selama dalam proses penelitian. Kemudian aksioma keempat, kemungkinan hubungan kausalitas. Kemudian aksioma yang kelima adalah peranan nilai dalam inquiry. Nah, itu dia tadi beberapa aksioma atau paradigma yang akan kita bahas terkait dengan perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, kalau pada bagian ini, Ibu lebih menyebutnya sebagai paradigma positivisme dan paradigma alamiah. Nah, untuk membahas lebih detail, kita masuk dulu ke bagian aksioma 1 atau paradigma 1, yaitu hakikat kenyataan. Dalam pandangan penelitian ilmiah atau kuantitatif, di sini dikatakan bahwa terdapat kenyataan tunggal nyata terbagi-bagi ke dalam variabel bebas dan proses yang dapat diteliti secara terpisah. Inquiry ini dapat dikonversikan sehingga kenyataan pada akhirnya dapat diramalkan. Jadi pada bagian ini kita dapat memaknai bahwa berkaitan dengan pandangan terhadap tentang kenyataan, bahwa dalam menelusurinya ini, di sini dikatakan bahwa teman-temannya itu merupakan kenyataan yang tunggal. Kenyataan yang tunggal. Nah, ini berbeda dengan pandangan alamiah. Kalau yang di kuantitatif nyatakan tunggal, sementara di kualitatif memandangnya sebagai sesuatu yang jamak. Sehingga logis bahwa pada penelitian kualitatif itu biasanya dapat membagi-bagi suatu pengamatan itu ke dalam variabel bebas dan diteliti secara terpisah. Nah, sementara pada penelitian alamiah itu lebih memandangnya sebagai sesuatu yang jamak, sehingga memandang suatu hal ketika dia mati itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian berdasarkan pandangan kuantitatif atau pandangan ilmiah menyatakan bahwa inquiry atau penemuan ini dapat dikonversikan. Jadi dapat difokuskan sehingga kenyataan pada hakikatnya dapat diramalkan. Jadi ketika ada temuan-temuan yang dipisah, yang secara terpisah ini kemudian disatukan untuk bisa membuat suatu kegiatan peramalan. Jadi adanya suatu kondisi pertama ada temuan, kondisi kedua ada temuan, kondisi ketiga ada temuan. Dengan berulang kali terjadi ini, maka kemudian akan dibentuk suatu ramalan, dengan adanya temuan-temuan terpisah ini kemudian dikonvergensikan atau dikumpulkan ya untuk menciptakan adanya suatu peramalan. Nah, bagaimana dengan pandangan dalam penelitian kualitatif? Di sini dikatakan bahwa penemuan terdapat kenyataan jamak. Ini mau tidak mau akan berdivergensi. Jadi tadi berdivergensi itu kita maknai sebagai sesuatu yang menyebar. Jadi ada sesuatu kemudian dia karena dia terdiri atas satu hal ini dipandang sebagai suatu yang jamak sehingga dia cara memandangnya itu dari berbagai sisi. Jadi setiap inquiry tidak menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jadi karena adanya satu pandangan ini sehingga menimbulkan berbagai bentuk hasil pengamatan ya, sehingga pengontrolan dan peran peramalan tidak dikehendaki. Jadi karena adanya penyebaran ini sehingga kita dalam melakukan penilaian kualitatif itu bukanlah untuk mengadakan namanya peramalan. Nah, hasilnya dapat dicapai walaupun dalam berbagai tingkat pengertian. Jadi karena tidak ditemukan peramalan ya pada penelitian kualitatif juga menghasilkan berbagai hasil penelitian, tapi ini tidak dimaknai untuk menghasilkan suatu peramalan. Mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu. Kemudian kita masuk di aksioma kedua atau
paradigma kedua, hubungan antara pencari tahu dengan yang tahu, atau kalau di sini pencari tahu kita mengenai sebagai peneliti, kemudian yang tahu itu adalah yang menjadi narasumbernya atau menjadi subjek penelitian. Nah, pada pandangan ilmiah dikatakan di sini mencari tahu dan objek. Jadi yang antara harusnya di sini pencari tahu ya. Pencari tahu dan yang tahu. Jadi objek ini nih, Ibu maksudkan sini yang tahu. Objek inquiry adalah bebas. Pencari tahu dan yang tahu membentuk dualisme yang diskrit. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa dualisme ini adanya dua pandangan yang sifatnya saling bertentangan, ya. Nah, mungkin kalau Ibu mencoba untuk memaknai kalimat ini adalah ketika seorang peneliti dan yang narasumbernya ini saling terkait, itu sifatnya adalah bebas. Jadi ketika si peneliti ini dalam melakukan penelitian itu bisa memberikan sejumlah tindakan berdasarkan tujuan penelitiannya. Nah, di sini dikatakan pencari tahu dan yang tahu membentuk dualisme. Dualisme tadi kita maknai sebagai suatu prinsip yang arahnya bertentangan, dan dualisme yang diskrit. Nah, jadi untuk memahami kalimat ini kita coba dulu tadi kembali ke dua kata ya. Jadi dualisme di sini keadaan yang bermuka dua atau paham yang memiliki dua prinsip yang saling bertentangan, sementara diskrit itu adalah terpisah. Nah, jadi untuk memaknai tadi penjelasan tadi, di sini kita bisa memaknai bahwa di dalam penelitian ilmiah atau kuantitatif itu memandang antara pencari tahu dan yang tahu itu adalah sesuatu yang terpisah. Jadi mereka memiliki masing-masing karakternya. Peneliti ya peneliti, yang diteliti adalah yang diteliti. Nah, itu maksudnya. Setelah Ibu tadi mencoba mengajak Anda untuk melihat dua kata kunci yang menjadi penjelasan pada bagian ini. Sementara paradigma alaminya di sini diberi penjelasan bahwa pencari tahu dan yang tahu itu berinteraksi sehingga saling mempengaruhi. Jadi dia tidak saling terbedakan, tapi merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ya, nah ini sudah disampaikan di sini. Jadi ini juga sejalan dengan pendapat Ibu pada bagian sebelumnya yang berkaitan pada saat kita membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif, bahwa antara peneliti dan informannya ataupun sumber narasumbernya atau yang tahu ini bukan dipandang pada penelitian kualitatif menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada yang dikatakan memiliki peranan yang penting karena keduanya ini dibutuhkan. Jadi kalau tadi di pandangan ilmiah itu dipandangnya saling memiliki status yang jelas dan berbeda tingkatannya, sementara kalau pada penelitian kualitatif ini dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak akan bisa jalan penelitian kualitatif jika hanya dipandang dari segi peranan penelitinya ataupun yang diteliti. Mungkin seperti itu. Kemudian kita masuk di aksioma ketiga, yaitu kemungkinan generalisasi. Pada pandangan paradigma ilmiah, di sini dikatakan tujuan penemuan ialah mengembangkan tumbuh pengetahuan yang nomotetik. Jadi nomotetik ini tadi di bagian kata kunci ya, mana dia? Yang ini penjelasan berdasarkan proporsi umum. Jadi kalau tadi proporsi umum itu adalah temuan-temuan secara terpisah itu dibuat suatu bentuk ramalan sehingga bisa digeneralisasi, dan generalisasi itulah yang diberlakukan untuk setiap keadaan. Mana tadi Ibu lanjutkan ya di sini. Jadi pengetahuan yang nomotetik. Jadi mengembangkan sesuatu proporsi yang sifatnya bersifat umum dalam bentuk generalisasi ya, ini tadi Ibu sudah perjelas. Yaitu pernyataan benar yang bebas dari waktu dan konteks. Jadi hal itu akan tetap dimanapun dan kapanpun. Jadi namanya generalisasi itu adalah mau dia diberlakukan dimanapun dan kapanpun itu dianggap sebagai sesuatu yang akan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan oleh konteks dan waktu. Nah, sementara kalau di pandangan paradigma alamiah di sini dikatakan tujuan penemuannya itu adalah mengembangkan tubuh pengetahuan yang ideografik. Jadi ideografik ini tadi kita maknai sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang nyata.
Jadi kalau tadi keperluan untuk ilmiah ini dia lebih kepentingannya pada generalisasi, sementara kalau penelitian alamiah dia tujuannya adalah untuk mencari mengungkap sesuatu yang sifatnya unik. Ternyata kalau tadi kita lihat kata ideografik, karena Ibu coba kembali, memang Ibu bolak-balik, ini dia ya, berkaitan dengan sifatnya konkret, unik, dan individual atau hanya terjadi pada suatu kondisi ya. Itu dia perbedaan antara tentang kemungkinan generalisasi pada paradigma ilmiah dan paradigma alam. Kemudian aksioma keempat, kemungkinan hubungan kausalitas. Jadi hubungan sebab akibat ya ini maksudnya. Jadi di pandangan ilmiah di sini dikatakan setiap tindakan dapat diterangkan sebagai hasil atau akibat dari suatu sebab. Jadi setiap tindakan dapat diterangkan sebagai hasil dari suatu sebab. Sesungguhnya mungkin mendahului akibat tersebut atau kemungkinan terjadi secara bersamaan. Jadi kalau di sini adanya pemberlakuan sebab akibat ya. Jadi adanya hasil karena ada imbas dari suatu akibat ya. Kemudian sementara pada pandangan alamiah, seluruh kebulatan berada dalam keadaan saling mempertajam secara simultan. Jadi kalau pandangan kuantitatif terjadi A karena disebabkan oleh adanya B, ya mungkin bisa dipandang seperti itu. Jadi adanya kejadian B ini karena disebabkan oleh si A. Sementara kalau dalam pandangan alamiah, jadi adanya suatu temuan, jadi suatu ini anggaplah ini yang bulat ini merupakan temuan itu adanya suatu proses A, B, C, D yang kita amati ini secara simultan untuk bisa menemukan sesuatu ini. Jadi mungkin sampai di sini semoga terlihat perbedaannya ya. Jadi di sini dikatakan seluruh kebulatan berada dalam keadaan saling mempertajam secara simultan sehingga tidak mungkin membedakan penyebab dan akibat. Jadi karena ini berpengaruhnya dianggap sebagai sesuatu yang simultan, ini kita tidak bisa mengatakan bahwa B ini merupakan akibat dari A. Jadi dia dari berbagai pandangan ini membentuk sesuatu yang temuan yang sifatnya berpengaruh terhadap sesuatu yang sifatnya tadi secara simultan ya. Mungkin itu penjelasan Ibu. Kemudian aksioma 5, peranan nilai dalam inquiry. Jadi kalau di paradigma kuantitatif penemuannya itu bebas dari nilai. Jadi apapun yang dilihat ya nilai yang dimaksud di sini bagaimana ya Ibu istilahnya itu nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi kalau kita dalam kuantitatif biasanya itu kita tidak akan terikat oleh nilai, misalnya mempelajari tentang hasil belajar. Misalnya hasil belajar kita anggap sebagai memandangnya dari aspek kognitif saja. Nah, pada saat kita memandang aspek kognitif saja, berarti kita tidak mengaitkannya dengan nilai, hanya melihat bagaimana hasil belajar seorang anak. Nah, berbeda dengan paradigma alamnya. Paradigma alamnya itu dalam kaitan terkait dengan temuan yang diperoleh itu selalu dikaitkan dengan nilai. Nah, paling tidak pengaruh nilai ini diperoleh dalam kelima poin ini yang nanti Ananda boleh membaca kelima poin ini nanti ketika ada pertanyaan bisa menyampaikannya ke Ibu. Itu tadi ya. Jadi kesimpulan untuk di pandangan paradigma yang kelima ini adalah bahwa pada pandangan kuantitatif itu bisa saja kita bebas dari nilai, kemudian sementara pada alamiah itu akan selalu dikaitkan dengan namanya nilai-nilai. Jadi nilai yang dimaksud di sini bukan nilai hasil belajar, tapi nilai-nilai berkaitan dengan sifat tentang berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian setelah tadi kita membahas perbedaan di antara paradigma ilmiah dan alamiah, poin yang selanjutnya adalah pembahasan tentang aksioma paradigma naturalistik. Jadi ini pada bagian ini secara khusus dibahas tentang paradigma penelitian kualitatif atau dalam hal ini Ibu sebut dengan istilah naturalistik. Jadi kita berangkat dulu dari asumsi tentang kenyataan. Jadi fokus paradigma alamiah terletak pada kenyataan jamak. Jadi fokusnya itu adalah terletak pada kenyataan jamak atau banyak ya, yang dapat diumpamakan sebagai susunan lapisan bawang. Nah, jadi diberi analogi sini sebagai lapisan bawang. Setiap lapisan menyediakan perspektif kenyataan. Jadi kalau kita gambarkan ini, kalau misalnya Ibu andaikan ini adalah bawangnya, jadi setiap lapisan ini, jadi lapisan bawang ini kita anggap sebagai kenyataan jamak.
Jadi kenyataan satu, ini kenyataan dua, ini kenyataan tiga, ya. Jadi sehingga kita mengatakannya sebagai kenyataan jamak. Nah, jadi setiap kenyataan ini memiliki perspektif kenyataan. Jadi setiap lapisan ini memiliki arti, ya, memiliki arti atau menjadikan suatu kenyataan yang berbeda dan tidak ada lapisan dianggap lebih besar daripada lapisan yang lainnya. Jadi karena setiap lapisan ini memiliki karakteristik atau menyajikan suatu informasi unik kepada kita, makanya kita tidak bisa menganggap bahwa lapisan atau kenyataan yang satu itu lebih penting dari kenyataan yang lainnya, karena kita memandangnya sebagai sesuatu yang utuh atau sesuatu yang jamak, ya. Fenomena ini tidak dapat berkonvergensi ke dalam suatu bentuk saja. Jadi maksudnya tadi, kalau tadi kan pada penelitian kuantitatif itu ada sesuatu yang terpisah, kemudian kita kumpulkan menjadi satu, sehingga satu ini karena adanya pengamatan yang sifatnya berulang ini kemudian dibuat peramalan ini kemudian dibuatkan yang namanya generalisasi. Nah, berbeda pada pandangan dalam penelitian naturalistik, ya. Jadi karena kita memandang ini secara utuh, maka kita tidak akan bisa mengkonvergensi atau menemukan keterkaitan di antara lapisan-lapisan kenyataan ini untuk menuju pada satu rumusan kenyataan, ya, itu maksudnya di sini, ya. Jadi tidak bisa berkonvergensi ke suatu bentuk saja, yaitu bentuk benar, tetapi berdivergensi ke dalam berbagai bentuk, yaitu kebenaran jamak. Selanjutnya lapisan-lapisan itu tidak dapat diuraikan atau dipahami dari segi variabel bebas dan terikat. Jadi dia tidak bisa nyatakan dengan kalau tadi kan ada istilah sebab akibat, ya. Jadi misalnya variabel X, bagaimana variabel X terhadap Y. Nah, ini kan berlaku di kuantitatif. Sementara kalau di kualitatif itu kita tidak bisa menyatakan berbagai kondisi jamak ini, memisahkannya antara membaginya ke dalam status mana yang bebas, mana yang terikat. Mungkin itu. Nah, pola inilah yang perlu ditelaah dalam menekankan pengertian daripada bentuk keperluan prediksi atau kontrol peneliti. Jadi tadi kan prediksi ini kalau pada bagian sebelum itu dengan kata kunci ramalan, ya. Jadi pada penelitian alami ini bukan memang dikehendaki untuk meramalkan kejadian berikutnya, tapi memandang apa yang diamati saat itu sebagai kenyataan jamak. Dan tujuannya bukan untuk membuat satu peramalan untuk kemudian diberlakukan adanya generalisasi untuk kondisi-kondisi yang kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian asumsi berikutnya tentang asumsi tentang peneliti dan subjek. Jadi ini tadi juga sudah dibahas, ya, tentang peneliti dan subjek, bagaimana peranannya itu dianggap sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Sesuatu yang saling melengkapi di sini dikatakan bahwa pendekatan yang baik memerlukan pengertian tentang kemungkinan pengaruh terhadap interaktivitas dan dengan demikian perlu memperhatikan hal tersebut. Jadi paradigma alamiah berasumsi bahwa fenomena mencirikan interaktivitas. Jadi untuk mengkaji fenomenanya ini perlu ada kalau interaktivitas ini mungkin Ananda bisa mengambil kata dasar interaktif, ya. Jadi adanya antara peneliti dan peneliti itu saling menghidupkan, saling memberikan aksi. Nah, itulah yang memperkaya untuk pemanaan penemuan adanya fenomena, pemanaan fenomena yang sedang terjadi atau yang sedang diteliti. Kemudian aksioma berikutnya itu asumsi tentang hakikat pernyataan tentang kebenaran. Jadi peneliti alamiah cenderung mengelak dari adanya generalisasi. Ini tadi sudah dibahas pada bagian sebelumnya, dan menyetujui orientasi dan hipotesis kerja. Perbedaan dan bukan kesamaan memberi ciri terhadap konteks yang berbeda. Jadi jika seseorang mendeskripsikan atau menafsirkan suatu situasi dan ingin mengetahui serta ingin mencari tahu apakah hal itu berlaku pada situasi kedua, maka peneliti perlu memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang keduanya. Nah, jadi kalau tadi di kuantitatif itu bisa saja mengamati dari segi secara terpisah. Nah, pada bagian ini lagi-lagi ditekankan bahwa ini ketika kita ingin mempelajari misalnya tadi yang dipandang disebut sebagai istilah kenyataan jamak. Nah, ini kedua, kalau misalnya yang kita sebut saat ini kenyataan satu, kenyataan dua, maka kita peneliti ini perlu mempelajari kedua kenyataan itu. Jadi tidak bisa secara terpisah memisahkan antara kenyataan satu dengan kenyataan dua. Selanjutnya, fokus inquiry alamiah lebih memberi tekanan pada perbedaan yang lebih besar daripada persamaan. Jadi untuk memandang kenyataan-kenyataan jamak itu, fokus dari seorang peneliti kualitatif adalah mencari perbedaan di antara kenyataan-kenyataan jamak itu. Ya, karena
Dasarnya adalah kata kuncinya adalah ideografik. Ideografik itu adalah mencari sesuatu yang unik. Sehingga di sini dikatakan bahwa perbedaan yang kecil pun dirasakan jauh lebih penting daripada persamaan yang cukup besar. Jadi Bu ulangi, karena dia penekanannya adalah mencari tahu untuk pada tataran sesuatu keunikan dari suatu kenyataan. Di sini dikatakan bahwa perbedaan yang kecil pun dirasakan jauh lebih penting daripada persamaan cukup besar. Kenapa kemudian lebih condong untuk mencari tahu perbedaan? Karena dari perbedaan-perbedaan ditemukan inilah dia akan ingin mencoba memperoleh satu temuan yang dikatakan tadi kata kuncinya adalah simultan. Adanya sesuatu yang terjadi secara bersamaan sehingga ditemukan suatu temuan yang sifatnya utuh. Mungkin itu yang bisa Ibu berikan. Nah, sekarang adapun tadi setelah kita membahas perbedaan antara paradigma ilmiah dan alamiah, nah, di sini penutupnya adalah apabila seseorang akan mengadakan penelitian, maka jelas ia dibimbing oleh seperangkat asumsi. Nah, bagi peneliti kualitatif, seperangkat asumsi sebagian telah dikemukakan di atas, jadi asumsi-asumsi tadi, paradigma 1 sampai 5, kemudian asumsi 1 sampai 3 tadi, itulah yang akan membengkali para ananda ketika melakukan penelitian kualitatif. Yang tentunya aksioma atau paradigma tersebut yang akan membimbing ananda dalam melakukan suatu tindakan ataupun perilaku. Nah, kita masuk di poin berikutnya yaitu perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, di sini dibedakan menjadi 4 ya. Ada pendekatan, peranan peneliti, kemudian asumsi dan maksud. Mungkin Ananda pada bagian ini bisa dulu menyimak beberapa kata kunci perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau Ibu kemarin mencoba melihat beberapa poin yang digambarkan di dalam poin-poin di dalam tabel ini, sebenarnya ini merangkum juga dari penjelasan kita mulai dari karakteristik penelitian kualitatif kuantitatif sampai pada pembahasan kita hari ini yaitu berkenaan dengan dikaitkan dengan bagaimana paradigma penelitian kualitatif. Mungkin demikian penjelasan Ibu untuk materi pertemuan keempat. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk koordinasi dengan Ibu, baik melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatian Ananda dan Ibu Ari dengan ucapan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di video perkuliahan berikutnya.